Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa dalam sesi perenungan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, yang terus menyertai kehidupan kami, melindungi, mensuplai kami dengan kehidupan-Mu, sehingga hingga pada detik ini kami boleh ada sebagaimana adanya, semuanya karena Engkau. Terpuji nama Bapa, kami akan melanjutkan perenungan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, bahkan tempat di mana kami ada. Hadirat-Mu nyata sehingga kami dapat mengerti, memahami kehendak-Mu. Lewat firman-Mu yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kali ini kita sudah ada di kitab Roma, pasal 5. Dengan judul hasil pembenaran. Saya langsung saja. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Haleluya. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya ulang. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Haleluya. Oleh Kristus. Sampai demikian jauh. Apa yang kita boleh baca di perikop ini? Hanya 11 ayat. Dengan judul hasil pembenaran.
Jadi hasil pembenaran itu tidak lain dikerjakan oleh pribadi Elohim sendiri, Tuhan sendiri lewat anaknya, Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Pada waktu Yesus mati, kayu salib menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan bahwa hubungan kita dengan Bapa dipulihkan oleh kematian Yesus. Dikatakan diperdamaikan. Yang tadinya kita menjadi seteru oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Setelah Yesus mati, kita diperdamaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dikatakan tadi, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan iman. Haleluya. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Bapa. Haleluya. Oleh Dia, oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi, jalan masuk kepada kasih karunia adalah iman. Iman kepada Yesus. Haleluya. Itu jalannya untuk masuk mengalami kasih karunia. Haleluya. Nah, di dalam kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dalam kasih karunia itu kita berdiri menerima pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan itu adalah untuk menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, dan bukan hanya itu saja, maksudnya di atas tadi itu. Kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Dalam kesengsaraan kita bermegah. Haleluya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, kemudian dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Haleluya. Jadi kalau orang sudah tekun di dalam kesengsaraan, pasti dia akan tahan uji. Haleluya. Dan hasil daripada itu ialah menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus Yesus akan menerima kemuliaan. Haleluya. Inilah proses-proses yang harus kita lalui. Haleluya. Dan dikatakan dalam pengharapan itu tidak mengecewakan. Haleluya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, di dalam hati kita kasihnya dicurahkan lewat pekerjaan Roh Kudus. Katakan, di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Haleluya. Waktu kita masih lemah, Kristus sudah mati bagi kita. Haleluya. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Haleluya. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Lebih-lebih dikatakan, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus, kita dibenarkan. Haleluya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Jadi orang yang diperdamaikan, dibenarkan dengan darah Yesus, katakan pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya.
Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Yesus Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, oleh hidup Yesus. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Hanya oleh Yesus kita menerima pendamaian, didamaikan dengan Bapa di surga. Tadinya kita menjadi seteru oleh karena dosa, tetapi lewat Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus, kita diperdamaikan dengan Bapa. Haleluya. Inilah rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya dikatakan di bawah berikutnya, digambarkan Adam dan Kristus. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, itu dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, itu sudah pada sini. Oleh karena Adam telah berdosa, ya, manusia Adam itu, sehingga dosa itu menjalar kepada semua orang. Haleluya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Haleluya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, sebelum hukum Taurat ada itu. Sudah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu kan menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukan manusia. Nah, ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Itu, Adam itu adalah gambaran Yesus yang akan datang. Haleluya. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ya, tidak sama. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jelas ya, lebih besar. Katakan. Haleluya. Yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Ya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jelas ya? Jadi yang membuat seluruh manusia itu menerima hukuman karena pelanggaran Adam. Nah, demikian juga sekarang oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, oleh satu orang manusia Kristus, semua manusia diselamatkan, dibenarkan oleh karena percaya kepada Dia. Haleluya. Menerima kelimpahan karunia, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu,
Sudah jelaskan tadi. Jadi sama seperti ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu karena Yesus yang membenarkan kita. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Nah itu. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Jadi perbuatan dosa buat manusia itu justru kasih karunia dikatakan berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jelas ya? Haleluya. Hanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan, kita dibenarkan oleh iman. Jadi ada gambaran Adam dan Kristus. Adam itu gambaran manusia yang oleh satu orang manusia yang berbuat dosa atau melanggar, maka seluruh dosa itu sudah dikatakan menjalar kepada semua manusia. Haleluya. Maka tidak akan ada penampunan tanpa pengorbanan Yesus. Yesuslah yang datang untuk menggenapi, untuk menebus semua dosa-dosa dan pelanggaran manusia. Haleluya. Ya, inilah yang bisa kita belajar pada kali ini. Saya percaya ini sudah jelas. Mari kita terus bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan telah mati bagi kita. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Dia, bahwa Dia telah mati dan bangkit bagi kita untuk menebus dosa dan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami kembali mengucap syukur Bapa buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, terlebih kami ini sudah dibenarkan oleh karena Yesus Kristus telah mati bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang melimpah, buat pengampunan-Mu oleh karena darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami terus berjalan di dalam seluruh kehendak-Mu, kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian kami, sehingga kami terus mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih terpuji nama-Mu, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian perenungan kita kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Selamat melanjutkan tugas, selamat beraktivitas. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.